Kemudian Nabi Khidir bilang, sudah, ini akhir pertemuan. Setelah ini kita nggak ketemu lagi, tapi supaya kamu nggak penasaran, saya kasih tahu alasannya. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma safinatu fakanat masakin ya'maluna fil bahr. Perahu yang kita bolong itu miliknya orang miskin. Kita bolongin. Karena saat itu ada pejabat yang zolim, di mana pejabat itu merampas semua perahu yang bagus. Kalau perahunya masih bisa ada di atas, diambil. Anak miskin ini nggak punya perahu, dia nggak bisa jadi nelayan, nggak bisa nyari ikan. Kalau dibolongin, perahunya karam. Besok pagi ada pejabat datang, dia pilih perahu yang masih bagus, yang karam nggak diambil. Kalau nggak diambil, tinggal dipinggirin ke pantai, tambel pakai kayu, bisa buat. Sekarang pertanyaannya, mendingan mana, perahu bolong atau perahu hilang? Ya mendingan perahu bolong, bisa ditambal daripada perahu hilang. Bapak punya motor, mendingan ban bocor apa motor hilang? Mendingan ban bocor ya, walaupun dorongnya capek banget ya. Kan motor sekarang gede-gede tuh Pak, dorongnya begini gitu ya. Mendingan bocor ban daripada hilang motor. Nah, Nabi Musa nggak tahu kalau besok tuh akan ada pejabat lalim itu, nggak tahu. Nabi Khidir yang tahu, makanya dia kalau tahu kan, ya kalau tahu mendingan saya bantuin, saya bocornya biar banyak ya, malah lebih hancur nanti ya. Nabi Musa iseng dibolong-bolongin malah bukan cuma karam, jadi hancur total. Tapi ternyata masuk akal. Yang kedua, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayurhiqahuma tuhyana wa kufra fa aradna aibdillahuma rabbuma khairan min zakata wa aqraba rahmah. Anak kecil yang kita bunuh atau yang saya bunuh itu anak kecil yang kalau dia dewasa jadi biang kerok, sementara bapaknya orang soleh, ibunya orang soleha. Gara-gara punya anak dia, bapaknya jadi nggak sempat sholat, tiap hari urusannya dengan ngurusin anak yang bandelnya kayak gini, ibunya jadi stres, malah nggak sholat lagi. Gara-gara anak ini yang soleh dan soleha menjadi tidak soleh dan soleha. Tapi kalau anak ini mati, cekrek mati, dia masuk surga. Bapaknya yang soleh akan dapat anak baru, ibunya juga nanti akan dapat anak baru. Bapaknya tetap soleh, ibunya tetap soleha, anak yang baru ini bisa tumbuh menjadi orang baik, masuk surga semua. Pilihannya, mendingan mana anak ini besar, tumbuh besar masuk neraka, atau mati dari kecil masuk surga? Oh iya ya, mendingan masuk surga sih. Ya saya bunuh tadi. Tapi ini cuma berlaku buat orang yang dapat ilmu dari Tuhan. Kalau kita nggak boleh lihat anak kecil nih, kayaknya bakal gede nih, dewasa jadi biang kerok nih. Kan nih muka-muka biang kerok, jangan, nggak punya kita itu Pak. Dari ayat ini kita bisa memberikan gambaran fikih. Kalau misalnya ada orang hamil, lalu dokter bilang, ibu anaknya ini punya apa gitu, sehingga dokter menawarkan apakah mau digugurkan atau tidak. Pertanyaannya, kalau nanti misalnya ada orang ketika di USG anaknya itu tubuhnya nggak sempurna, nggak ada tangan, nggak ada kaki, lalu orang tua memilih untuk menggugurkan, kira-kira bapak dan ibu maklumin nggak? Bukan masalah boleh nggak boleh, maklum atau enggak? Karena kalau anak ini lahir kan kasihan nanti dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bukan cuma kita bilang dia harus hidup, iya, tapi kalau hidupnya sengsara, pilih mana? Ini bukan masalah benar salah Pak. Ini kalau misalnya orang memilih untuk menggugurkan, kita memaklumi. Sama misalnya dokter punya diagnosis, ini kalau dilanjutkan kehamilan membahayakan nyawa ibunya. Pilihannya tetap lanjut, ada potensi ibunya yang nanti akan kena bahaya, atau digugurkan. Kalau ada orang memilih menggugurkan bayi ini, kita bisa maklumi ya Pak, bisa memaklumi. Nah kira-kira seperti itu. Kalau dulu pakai wahyu dari Allah, sekarang pakai USG bener ya? Iya, USG bisa, itu bisa tergambar secara utuh. Bahkan kalau ada bayi yang punya jantung yang bocor, sudah teridentifikasi dari awal. Ada yang kemudian disikapi dengan pengobatan dan seterusnya. Tetapi ketika ada orang memilih pilihan yang tadi tidak populer, kita bisa memaklumi Pak. Kalau pertimbangannya dia hidup nanti sengsara, mendingan mati saja. Tapi dia nanti ketemu lagi di akhirat, di surga. Kalau seperti itu kan kita bisa maklumi. Tapi lagi-lagi ini Pak,
bukan buat kita. Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Jadi kalau ketemu anak sebandel apapun, tetap optimis bahwa Allah bisa membalikan hati dan menjadi orang baik. Nah, kemudian wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini. Bangunan yang baru kita tegakkan ini milik dua anak yatim. Bapaknya itu orang soleh tapi mati, hartanya ada di bawah bangunan ini. Kalau bangunannya rubuh, hartanya muncul, orang-orang melihat nanti dirampas. Anak kecil nggak bisa membela hartanya. Tapi kalau kita tegakkan lagi, betulin dikit lah, dikasih penopang kayu kayak bertahan selama 10 tahun. Yang anaknya 7 tahun, pas dia rubuh 17 tahun. Ada orang mau ngerampas, dia bisa membela haknya ya. Nah, kira-kira begitu.